Akhirnya Mandalika Circuit pun sukses selenggarakan Superbike dan MotoGP. Yang menarik dari Mandalika bukan hanya sirkuitnya saja, tetapi juga alamnya yang dekat dengan laut. Tetapi ada yang lebih menarik lagi, yaitu budayanya, terutama aksi pawang hujan bernama Rara berhasil menghipnotis dunia barat yang modern itu. Kombinasi semuanya yang kemudian saya sebut sebagai pesona atau inspirasi Nusantara itu akhirnya berhasil memikat minat balapan mobil Super GT yang direncanakan akan dilaksanakan pada Oktober nanti. Bahkan balapan F1 pun atau Formula One pun juga bisa dilaksanakan di sana. Tinggal ditambahkan beberapa bagian saja mengikuti persyaratan standar F1. Jika balapan mobil Super GT dan Formula One bisa diselenggarakan di Mandalika, seharusnya balapan Formula E juga bisa dilakukan di sana juga. Apakah ada keinginan untuk melakukannya di Mandalika? Berhubung saat ini ada kendala tentang sirkuit balapan yang sedang dibangun di Ancol, diperhadapkan dengan waktu yang sangat mepet dan sangat berisiko menjadi gagal. Jadi saya sarankan lakukan di Mandalika saja, tidak perlu gengsi untuk melaksanakannya di sana. Selama kepentingan umum lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi. Ini lebih masuk akal daripada dipaksakan dilaksanakan di Jakarta, tetapi kemudian kenyataannya tidak menjadi nyata, padahal sudah banyak biaya yang dikeluarkan. Itu belum termasuk kerusakan Monas loh, yang terlanjur menjadi rusak karena puluhan pohon mahoni telah ditebang habis tanpa sisa. Paling tidak jadikan sirkuit Mandalika sebagai bagian dari rencana Plan B. Lakukan lobby-lobby itu sejak sekarang supaya bisa diantisipasi hal-hal apa saja yang harus disiapkan demi terlaksananya balapan Formula E di Mandalika. Sebenarnya banyak ide untuk membangun Indonesia, tinggal memiliki keberpihakannya saja. Kemudian masuk dalam program dunia yang sudah ada dan terbukti sukses, dan siapkan semua kebutuhan seperti yang disyaratkan sesuai standar, dan semuanya akan berjalan dengan lancar. Tetapi sekarang bagaimana dengan NTT yang memiliki satu-satunya potensi luar biasa yang hanya ada di sana dan tidak ada di dunia lainnya, yaitu Komodo. Sejak era Frans Leburaya, Komodo sudah masuk jadi warisan dunia dan mendapatkan pengakuan UNESCO. Jadi mencari uang melalui dunia pariwisata lebih mudah. Tapi perkembangannya saat ini sampai mana ya? Bukankah pemerintah provinsi saat ini memiliki keberpihakan untuk menjadikan Komodo sebagai tujuan wisata dunia? Karena itu telah menjadikan pariwisata sebagai ujung tombak ekonomi. Tapi kenapa tersendat ya? Sudah pasti kendalanya bukan dari pemerintah pusat atau dari pemerintah provinsi, tetapi berasal dari masyarakat NTT sendiri. Jadi kalian harus bersatu, singkirkan perbedaan politik yang terjadi demi masa depan kalian sendiri. Para mahasiswa lah yang harus menjadi terdepan mempelopori kemajuan dan perubahan tersebut. Jadi harus penuh inisiatif. Tetapi anehnya melalui tayangan TV nasional justru penolakan berasal dari sebagian mahasiswa yang melakukan demo. Sangat disayangkan jika kalian menjadi salah satu penghambat kemajuan daerah sendiri. Belajarlah dari masyarakat NTB yang mendukung penuh pembangunan sirkuit Mandalika. Kasus Besipai juga menarik perhatian Indonesia. Ternyata di sana ada andil ormas mahasiswa yang melakukan demo di sana. Mereka juga melakukan provokasi. Seharusnya kehadiran kalian berikan solusi, bukan semakin perkeruh keadaan lagi. Akibatnya investor pergi dan tidak mau kembali lagi. Kasihan rakyat yang hidupnya semakin susah tanpa solusi apapun dari kalian. Kalau kalian tidak bisa memberikan solusi apapun, bagaimana nantinya jika kalian akan menerima estafet kepemimpinan atas NTT periode berikutnya? Kasihan orang tua kalian yang telah bersusah payah selama ini membiayai sekolah sampai perguruan tinggi, tetapi masih memiliki pola pikir lama. Saya curiga sebagian kalian telah menjadi kaki tangan politisi Senayan yang ingin menjegal program pemerintah setempat hanya karena berbeda politik saja. Padahal seharusnya kalian yang menjadi perintis kemajuan daerah, sebab kalian adalah generasi penerus NTT. Jika tidak mau berubah juga, maka arus perubahan akan semakin banyak meninggalkan NTT merantau ke luar daerah. Mirisnya, setiap tahun selalu ada saja yang pulang dengan peti mati.
Jadilah negarawan yang lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan atau pribadi. Menjadi negarawan adalah harga mati untuk memajukan NTT dan juga harga mati untuk membuktikan bahwa Pancasila benar-benar lahir dari bumi NTT, yaitu Pulau Flores. Paling tidak bekasnya harus ada, yaitu mental Pancasila yang menerima berbagai perbedaan yang ada. Ayo jadikan Komodo sebagai 5 besar potensi wisata Indonesia seperti Bali, Mandalika, Toba, Borobudur, dan Komodo. Jika digarap serius, maka Komodo bisa menjadi nomor 1. Selama Komodo belum berhasil dengan gemilang, maka kalian para generasi penerus NTT masuk kategori miskin kreativitas dan mandul ide. Salam Pancasila untuk semua kita yang mencintai NKRI.